Saat ajaran Islam dipaksa kompromi dengan budaya India. Agama Islam adalah agama ilahi, agama dari Rabb yang maha benar. Walaupun kebenaran itu nyata dan mudah, tapi tetap Allah takdirkan ada orang-orang yang membencinya. Mereka melakukan makar, mereka buat pengaburan terhadap ajarannya, bahkan sejarahnya. Tokoh-tokoh baik semisal Harun al-Rashid, Sulaiman al-Qununi, dibuat buruk citranya dengan kisah-kisah palsu. Sebaliknya, tokoh-tokoh buruk dipuja dan dipuji, dijadikan teladan dan diangkat namanya. Di antara tokoh yang merusak ajaran Islam dan diangkat oleh para pembenci Islam di kalangan orientalis adalah Sultan Jalaluddin Akbar, penguasa kerajaan Mughal di India. Sultan Akbar adalah seorang penguasa yang membuat agama baru dalam kerajaan Mughal, Masehi. Selama masa pemerintahannya, ia berkontribusi besar atas kemajuan wilayah India, bahkan ia tercatat sebagai raja terbesar dalam sejarah India, baik di masa India klasik maupun modern. Dalam perjalanan keagamaannya, Sultan Akbar melewati dua fase pemikiran. Fase pertama berlangsung selama 20 tahun, hingga usianya genap 32 tahun. Pada tahun 982 Hijriah, 1574 Masehi, ia berpegang dengan ajaran Sunni, dan dikenal sebagai seorang yang taat. Ia memegang erat pokok-pokok ajaran agama, mengerjakan salat 5 waktu dengan teratur di masjid. Ia menghormati dan memuliakan para ulama, pengaruh ulama sangat jelas sekali pada dirinya. Adapun fase kedua dari hidupnya adalah fase yang sangat bertolak belakang dengan fase pertama. Ia mulai berpaling dari agamanya, mulai melirik agama-agama dan ajaran-ajaran yang berada di wilayah kekuasaannya. Lalu ia berpikir untuk membuat agama baru yang dapat menghimpun semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di India dalam satu payung ajaran. Kebijakan dalam negeri dan pengaruhnya terhadap hubungan dengan negara-negara Islam. Saat Akbar mulai memegang tampuk pemerintahan, wabah taun sedang menimpa wilayah utara, sementara di barat laut terjadi peperangan antara dua wilayah besar, Sind dan Kashmir. Kedua wilayah ini terpisah dari Mughal. Akbar berhasil menyatukan banyak wilayah ke dalam kekuasaannya, semisal Kashmir, Sind, Balochistan, Kandahar, dan Kabul, sehingga kerajaan Mughal di masa pemerintahannya menjadi kerajaan terbesar, terkuat, dan memiliki kekayaan yang paling melimpah. Di masa kerajaan Mughal berdiri, ada dua kerajaan Islam lainnya yang juga merupakan kerajaan besar, yaitu Daulah Utsmani dan Daulah Safawi. Utsmani berpaham Sunni sedangkan Safawi adalah Syiah. Mughal di zaman Sultan Akbar memiliki hubungan yang sangat baik dengan Daulah Safawi. Hal ini disebabkan faktor sejarah. Kakek Sultan Akbar yang merupakan pendiri Mughal, Babur Shah, mendapatkan bantuan militer dari pendiri Safawi, Ismail Safawi, dalam peperangan melawan Uzbek yang seorang Sunni. Demikian juga ayahnya, Humayun, pernah dibantu oleh Shah Tahmasp pertama, putra dari Ismail Safawi. Ia membantu Humayun kembali ke tatanya menguasai India. Tentang hubungan Mughal dengan Utsmani di masa Akbar bukanlah hubungan yang baik. Sebagaimana kita ketahui, Safawi yang berpaham Syiah senantiasa mengobarkan permusuhan dengan Utsmani yang berpaham Sunni. Dan Mughal di masa Akbar berpihak pada Safawi dalam melawan Utsmani. Bahkan pada tahun 1582 Masehi, Safawi dan Mughal membuat aliansi bersama Portugal untuk menghadapi Utsmani. Saat utusan diplomatik Utsmani dari Yaman datang menemui Akbar, ia tangkap dan siksa utusan tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa utusan Utsmani tersebut Syiah, tepatnya pada tahun 1579 dan 1588, namun Sultan Uzbek menolak ajakan aliansi tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa Akbar. Masa pemerintahan Akbar adalah masa di mana keilmuan begitu pesat berkembang di India. Sebuah perkembangan yang tidak pernah dijumpai di masa raja-raja India manapun. Ia hiasi dinding-dinding istananya dengan mural khas seniman India dan Persia. Ia juga membangun sekolah seni yang diisi oleh ratusan ahli, dan semua itu di bawah bimbingan ilmuwan Iran. Keilmuan India di masanya sebanding dengan perkembangan keilmuan di Eropa. Bahkan dalam beberapa bidang, India mengungguli Eropa. Agama lokal. Dari semua kebijakan dan pencapaian yang dilakukan Sultan Akbar di masanya, yang paling terkenal adalah kebijakannya membuat agama baru. Agama itu ia namai dengan Din Ilahi. Din Ilahi adalah satu agama yang merepresentasikan semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di India. Inilah wujud asli pluralisme agama. Alasan Akbar membuat agama ini karena rasa cinta dan kasih sayang kepada rakyatnya. Ia ingin menghilangkan kebencian dan perselisihan yang ditimbulkan karena agama dan kepercayaan. Ia ingin mewujudkan toleransi mendalam antara Muslim dan Hindu dalam satu payung agama baru. Tentu ini bentuk toleransi yang berlebihan. Di fase ini, pemikirannya sangat menguntungkan orang-orang Hindu. Mereka mendapatkan berbagai kemudahan, di antaranya dihapuskannya pajak pada mereka yang berkunjung ke wilayah-wilayah suci Hindu. Padahal dari sisi ekonomi nilainya sangat besar, bisa mencapai jutaan rupiah per tahunnya. Loyalitas kepada Hindu lebih nampak lagi tatkala Sultan Akbar tidak mau mencampurkan bawang merah dan putih pada makanan, dan tidak lagi memakan daging sapi dan melarang sapi disembelih. Pada Jumadal Ula tahun 987 Hijriah, 1579 Masehi, Sultan Akbar memasuki fase baru lagi dalam spiritualitasnya.
Suatu hari ia mengimami salat di Masjid Jami Fatpur Sayakre Al-Kabir. Seusai salat ia berteriak, Allahu Akbar. Ia umumkan dirinya memiliki unsur ketuhanan, bahwa dirinya adalah seorang yang terjaga dari kesalahan, baik dalam pemikiran dan ucapan. Ia serukan kepada semua orang untuk mengikuti apa yang ia perintahkan. Bagi mereka yang berani membangkang, maka akan disita semua harta mereka. Saat itulah secara resmi ia mengumumkan membuat agama baru, yaitu Din Ilahi. Din Ilahi adalah agama yang mencampurkan ajaran Islam, Sufi ekstrim, Hindu, dan Zoroaster. Terdapat keyakinan tasawuf seperti menitisnya zat Allah pada makhluknya, yaitu Akbar, dialah wujud Allah di bumi. Siapa yang menaatinya juga mengadopsi keyakinan-keyakinan seperti menyembah matahari saat ia terbit, memuliakan api, mengingkari adanya jin, malaikat, hari kebangkitan, dan peristiwa gaib lainnya, mengingkari mukjizat dan kenabian, adanya seruan untuk meninggalkan Islam. Karena Islam adalah untuk orang-orang Arab yang miskin dan lemah, usaha untuk mengganti lafaz syahadat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dengan La ilaha illallah Akbar Khalifatullah. Akbar juga bersujud kepada matahari dan api di hari Nairus, setiap tahunnya. Ia juga melarang poligami, berusaha mengganti kalender Hijriyah yang berlaku saat itu di kerajaan, dan diganti dengan kalender baru, penanggalan yang dimulai saat ia naik tahta. Penanggalan ini dinamakan kalender ilahi. Pada masanya juga tersebar gerakan kristenisasi yang dilakukan oleh Portugal. Dikirimlah para misionaris ke rumah-rumah kaum muslimin. Mengetahui hal ini, bukannya mencegah, Akbar malah meminta agar para pendeta Nasrani itu dikirim juga ke kota Goa, menjelaskan asas dan filsafat Nasrani kepada penduduk di sana. Pada tahun 988 Hijriah, 1580 Masehi, para pendeta pun didatangkan, dan mereka mendapat sambutan hangat dari Akbar. Ia bangunkan untuk mereka gereja di kota Agra. Tidak hanya itu, ia kirim anaknya, Murad, untuk membantu para pendeta memahamkan akidah Nasrani kepada anak-anak. Melihat kerusakan yang dilakukan Akbar, masyarakat di Mughal tidak tinggal diam. Di beberapa wilayah, mulai terjadi pemberontakan menentang dirinya, seperti di wilayah Kabul, sebuah wilayah Islam yang dipimpin oleh seorang hakim yang beragama Hindu. Ini untuk kali pertama wilayah Islam dipimpin oleh seorang Hindu. Di antara tokoh yang paling vokal menentang Din Ilahi ini adalah Syekh Ahmad Asar Hindi, Syekh Abdullah As-Safanayuri, dan Syekh Abdul Nabi Al-Gangguhi. Wafatnya Akbar wafat pada 30 Jumadal Ula 1014 Hijriah, 13 Tashrinul Awal 1605 Masehi akibat diare yang parah. Tubuhnya semakin lemah dan tak ada dokter yang mampu mengobatinya. Ia dimakamkan di pemakaman yang ia bangun sendiri di kota Agra. Seiring dengan wafatnya Akbar, ajarannya pun menghilang. Demikianlah kisah Sultan Jalaluddin Akbar yang menarik untuk dijadikan pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam hidayah, inayah serta makfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab.